Ini Bapak Ibu sekalian, ini saya sudah masuk di dalam websitenya kelembagaan Kemnaker ya. Ini alamat websitenya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengetik websitenya seperti ini, lalu nanti akan timbul halaman depannya seperti ini. Nah, ketika sudah timbul halaman depannya seperti ini, kita memilih untuk mengisi. Yang pertama ini kita mengisi WLKP terlebih dahulu. Oke, kita klik WLKP yang di sini, dikunjungi layanannya. Oke, berarti kita sudah ada di WLKP websitenya. Nah, karena saya sudah mendaftar, jadi saya bisa untuk kelola perusahaan. Bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar, nanti akan timbul daftar perusahaan. Jadi yang kita klik pada saat itu daftar perusahaan. Oke. Nah, ketika sudah daftar perusahaan sudah timbul, lalu kita lalu ketika daftar perusahaan sudah timbul, nanti akan timbul seperti ini lagi. Kita mendaftar sebagai kantor cabang ya. Nah, setelah kita mendaftar sebagai kantor cabang, diisi nomor izin pusat, terus nomor TDP pusat, nomor perusahaan pusat, profil, tanggal lahir. Ini seperti kelengkapan perusahaan lah, KBLI. Nanti KBLI akan saya kirim kodenya agar mempercepat, agar tidak cari-cari lagi. Lalu alamat kantor cabangnya, kode pos dan lain sebagainya ya. Ini diisi kelengkapan dari masing-masing unit kerja Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Nanti ketika sudah, ini nama pengurus kena nama pimpinan HOC ya. Lalu alamat juga. Nanti ketika sudah disimpan. Oke, setelah disimpan, lalu setelah Bapak Ibu sekalian sudah mengisi kelengkapan yang tadi semua, maka nanti akan timbul seperti ini dan akan timbul kode pendaftaran, yang artinya Bapak Ibu berhasil untuk meregistrasi secara WLKP-nya. WLKP-nya Bapak berhasil karena kita mendaftar 2 kali WLKP dan kelembagaan. Tapi untuk WLKP ketika sudah mendapatkan nomor ini, maka dikatakan sudah berhasil. Nah, akan tetapi ketika nomor ini sudah terbit, ada tugas kita selanjutnya, yaitu untuk mengelola perusahaan kita, yang dimana tenaga kerjaannya itu kita isi profil tenaga kerja, seperti jumlah karyawannya berapa, kita isi satu persatu. Yang diminta nicknya, jabatannya, statusnya, tanggal lahir, terus pendidikan, nama lengkap, jenis kelamin dan lain sebagainya, alamatnya juga. Lalu diisi. Nah, di sini kan nanti ada pilihannya nih, diisi aja sesuai dengan kebutuhan kita. Hubungan industrinya juga diisi aja, dan diisinya ini pun juga disesuaikan aja dengan apa yang kita miliki, diisi. Kalau kita tidak miliki ya tidak usah diisi, seperti itu. Oke, kembali lagi ke nomor identifikasi, nomor yang sudah terbit dari WLKP yang sudah Bapak Ibu dapati. Sudah dapat di sini, nomor ini di copy ya, nomor ini, kode pendaftaran ini di copy. Lalu kita masuk ke kelembagaannya. Tadi kan kita masuk di WLKP, kita kembali lagi ke halaman utama, lalu ke kelembagaannya. Nah, ketika di kelembagaan, nanti Bapak Ibu akan diarahkan kembali untuk mendaftar perusahaan. Karena saya sudah mendaftar, jadi ketika di sini kelola lembaga. Nah, untuk sedikit mengetahui, ketika Bapak Ibu bingung ini bagaimana caranya untuk mengembalikan ke halaman utamanya. Kalau untuk mengembalikan ke halaman utamanya, untuk ketemu kelembagaan atau WLKP-nya, Bapak Ibu hanya tinggal klik layanan saja. Ketika Bapak Ibu klik layanan, nanti akan ketemu WLKP atau kelembagaan. Jadi dimanapun posisi Bapak Ibu ada di WLKP atau kelembagaan, terus Bapak Ibu ingin kembali ke menu ini, hanya klik yang tadi, layar putih layanan yang ada di kanannya. Oke, seperti itu. Nah, ini ketika nanti Bapak Ibu sudah masuk di kelembagaannya ya, setelah mendapatkan nomor WLKP, Bapak Ibu nanti masuk untuk ke kelembagaannya, situs kelembagaan. Dan di sini mendaftar sebagai industri ya Bapak Ibu, ingat, mendaftar sebagai industri, bukan daftar sebagai lembaga swasta atau lembaga pemerintah. Jadi kita sebagai industri. Informasi dari Dinas Ketenagakerjaan seperti itu, hasil dari diskusi
kami dengan mereka. Nah, maka dari itu seperti yang saya sampaikan tadi, maka diminta kode pendaftaran WLKP. Maka dari itu tadi kan kita sudah sampaikan untuk mengkopas hasil dari nomor yang didapat dari WLKP. Nah, ketika sudah dikopas, nanti akan secara otomatis terisi semua nama lembaganya, nama pimpinannya, tahun berdiri, kondisi, dan luas area, karena biodata ini sebelumnya sudah diisi oleh Bapak Ibu di situs WLKP-nya. Nah, sekarang sudah di lembaganya, mungkin nanti ada tambahan sedikit pengisian manual dari Bapak Ibu seperti telepon lembaga atau email, pokoknya yang kosong diisi aja. Nomor perizinan ini NIB, nanti saya coba kirim NIB-nya. Penting Bapak Ibu lengkapi dulu hal yang kosong, lalu juga nomor NPWP kampus regional kampus dari masing-masing kampusnya. Dan NIK, nah kalau NIK ini nomor induk kependudukan, nomor KTP atau PIC maksudnya yang mengisi biodata tersebut. Bapak Ibu regional kampus PIC-nya diisi, NIK-nya di sini, seperti itu. Lalu ketika semua sudah selesai, disubmit saja langsung. Nah, maka dari itu ketika nanti disubmit sudah selesai, kembali lagi ke halaman seperti ini. Nah, nanti kan Bapak Ibu belum bisa langsung mendapatkan nomor VIN. Tujuan kita kan mendapatkan nomor VIN. Ini yang dikatakan nomor VIN-nya. Ketika Bapak Ibu sudah registrasi di kelembagaan sudah selesai, belum langsung mendapatkan nomor VIN. Kenapa? Bapak Ibu harus melengkapi data lagi, seperti workshopnya. Kita klik di sini. Nah, di ini data-data ini semua dilengkapi saja terlebih dahulu, seperti pegawai, kelola pegawai. Memang lumayan banyak ini yang harus kita isi. Contoh kayak kelola pegawai ini diisi semuanya. Cara pengisiannya ada di situ, tinggal klik aja tanpa pegawai. Nanti ada permintaan di sini siapa apa saja dilengkapi. Lalu setelah pegawai sudah selesai, peralatan yang ada di masing-masing kampus regional. Nah, mesin dan perlengkapan utama. Nah, seperti ini. Kejuruan kita itu, ingat ya Bapak Ibu ya, bisnis dan manajemen. Kejuruan kita itu bisnis dan manajemen. Lalu contoh seperti ini alat. Misalnya PC berapa totalnya, kondisinya seperti apa, disebutin total misalnya ada 100. Lalu kondisinya bagaimana, katakanlah saja sangat baik lah, biar komit aja. Lalu ketika itu sudah selesai, semua diisi satu-satu ya Bapak Ibu ya, dari masing-masing bidangnya ini. Lalu bangunannya pun juga sama ruang kelas. Nah, untuk ruang kelas ini mungkin nanti Bapak Ibu akan mendapat kesulitan yang dimana cara pengisiannya ini agak sedikit membuat pusing sedikit, karena kita dibuat keliru di sini, nggak bisa diklik ya, nggak bisa diketik apapun tapi nggak timbul. Akan tetapi kita caranya mengklik tata niaganya ini nggak bisa di sampingnya tapi di bawah garisnya ini. Nah, terlihat tata niaga. Kalau kita kursor mouse-nya ini ada di bawah tata niaga, berarti namanya sudah. Nah, kita klik, lalu kita ke bisnis manajemen. Bisnis manajemen kita pilih keuangan. Oke, keluar keuangan. Oke, ruang kelas jumlah berapa, kapasitasnya berapa, kondisinya seperti apa, seperti itu pun. Tempat uji kompetensi juga sama, kejuruannya keuangan. Ini bangunan lainnya juga, aula apa segala macam seperti itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nanti ketika sudah dilengkapi semua, Bapak Ibu akan bisa mengecek kelembagaannya di sini nih. Nanti akan timbul juga nomor VIN sudah didapati. Ketika nomor VIN sudah didapati, itu tandanya Bapak Ibu sudah berhasil. Sejauh ini sih ketika sudah mendaftarkan, melengkapi data-data yang diminta dari WLKP ataupun kelembagaan, nomor VIN tidak lama akan terbit. Seperti itu. Coba saya akan berikan contoh seperti kampus yang sudah mendaftar itu, Surabaya.
dengan BRI Corporate University Campus Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur. Kita bisa melihatnya di dalam sini. Seperti itu. Ini nomor VIN-nya. Kita bisa lihat datanya, statistik di dalamnya seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu. Dan contoh misalnya main kampus pun juga. Nah, ya, ini main kampus. Jadi Bapak Ibu yang belum mendaftar lebih mudah karena sudah ada beberapa teman-teman Raiguna kampus yang sudah mendaftar dan kita bisa menconteknya, kita bisa melihat langsung di website tersebut. Seperti itu ya. Oke, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Sekiranya nanti ada yang kesulitan bisa langsung dikoordinasikan lagi saja dengan saya, Putra. Ya, terima kasih Bapak Ibu.